Apakah akan ada yang lain? Frank hanya menjawab, "Kuharap begitu." Karena puasa identik dengan ngabuburit, nunggu sahur atau bahkan bingung harus ngapain setelah selesai sholat taraweh, tenang, kalian gak akan kesepian karena kali ini Mimin akan ngebahas tentang serial yang berjudul The Punisher. Kali ini kita akan ngebahas series yang nyeritain tentang seorang mantan marinir bernama Frank Castle yang sering menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Bahkan, dia selalu bisa memutuskan apakah orang tersebut bersalah atau tidak dengan tangannya sendiri. Nah, namun Frank Castle ini semata-mata ngelakuin ini semua sebab ia memiliki trauma dengan masa lalunya, di mana seluruh keluarganya dibunuh oleh seseorang yang misterius. Oleh sebab itu, ia ingin ngebalas dendamnya menggunakan cara ia sendiri, tentunya dengan metode-metode mematikan untuk memerangi kejahatan. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Frank dan wanita yang telah diketahui namanya bernama Rachel pergi menuju sebuah kota bernama Larkville, di mana Frank memutuskan untuk menyewa sebuah kamar di motel agar mereka beristirahat. Awalnya Rachel menolak dan meminta Frank untuk melepaskannya. Tetapi Frank menolak hal tersebut dan langsung memberi Rachel sejumlah uang. Akhirnya Rachel pun pergi ke dalam dan memesan sebuah kamar hotel untuknya dari Frank. Dan setelah berhasil memesan, mereka pun dengan segera memasuki hotel. Dan Frank menyuruh Rachel untuk pergi ke toilet. Diikuti oleh Frank. Di sana Frank menunjukkan bagian tubuhnya yang terkena peluru. Ia pun langsung menyiram luka tersebut dengan sebuah alkohol yang membuat Frank sangat kesakitan. Kemudian Frank berusaha mencabut peluru tersebut menggunakan pingset yang berada di dalam kotak P3K. Tetapi saat Frank melakukan hal tersebut, ia tak kunjung berhasil mencabutnya. Hingga akhirnya Frank meminta bantuan pada Rachel untuk mencabut peluru tersebut. Setelah dibantu oleh Rachel, akhirnya peluru yang bersarang di tubuh Frank berhasil dicabut dan Frank langsung menyuruh Rachel untuk menjahitnya. Dengan tanpa pengalaman baik, Rachel pun kembali berhasil menjahit luka. Setelah permasalahan luka Frank selesai, mereka pun kembali ke kamar dan Rachel terus merengek untuk meminta Frank membiarkannya pergi. Karena terganggu dengan teriakan Rachel, akhirnya Frank pun mengikatnya dan menutup mulutnya menggunakan plester. Kemudian Frank pun mencoba untuk beristirahat, memulihkan tubuhnya agar bisa kembali menghadapi musuh-musuhnya. Lalu scene berpindah pada Madani yang kembali menjenguk kondisi dari Billy Russo, di mana Russo sama sekali tak mau berbicara pada Madani. Hingga akhirnya dokter terapi pribadi Russo mendatanginya dan meminta Madani untuk pergi terlebih dahulu karena ia akan melakukan sesi terapi dengannya. Madani masih tak percaya jika Russo kehilangan seluruh ingatannya. Ia menduga bahwa Russo mengada-ngada cerita tersebut. Namun dokternya mengatakan jika pasien yang ia tangani selalu memiliki luka serius. Akhirnya Madani mengalah dan ia keluar dari kamar rumah sakit. Setelah keluar, akhirnya Russo mau berbicara dengan dokternya, di mana rupanya ia benar-benar kehilangan ingatannya karena Russo terus mengeluh wajahnya yang sakit serta kepalanya yang tak bisa mengingat apa-apa. Saat sesi terapi akan dimulai, Russo meminta sebuah obat bernama Tylenol yang bisa ia gunakan untuk meredakan sakit. Akhirnya dokter terapi tersebut mengabulkan permintaan Russo dan akan memintanya pada suster. Sebelum dokternya mengambil obat, Russo bertanya apa yang telah ia lakukan pada wanita yang tadi menjenguknya. Dokter menjawab jika Russo menembak kepalanya. Kemudian scene kembali beralih pada Beth yang telah berhasil diselamatkan setelah mendapat perawatan yang cukup baik. Tetapi saat Beth tak ada yang menjaganya, hal itu dimanfaatkan oleh pemimpin komplotan yang berhasil dihancurkan oleh Frank. Yang rupanya ia meminta sebuah nama pada Beth agar ia bisa mencari orang yang telah menghancurkan kelompoknya. Dengan bermodalkan mengancam anak serta keluarga Beth, pemimpin komplotan tersebut berhasil membuat Beth ketakutan dan akhirnya menyebutkan sebuah nama, di mana ia mengatakan jika pria yang telah menghancurkan kelompoknya bernama Pete Castiglione. Setelah mendapat nama tersebut, akhirnya pria itu mendoakan Beth untuk segera pulih dan kemudian meninggalkannya beristirahat. Kembali pada Frank dan Rachel, yang dimana terlihat Frank telah cukup pulih, yang kemudian memilih untuk bertanya pada Rachel mengapa ia bisa dikejar oleh orang-orang tersebut.
Rahel mengatakan jika ia hanya seorang mahasiswi yang tak tahu apa-apa, tetapi Frank tak begitu percaya dengan omongan Rahel, hingga ia menggeledahnya dan menemukan 2 buah botol yang Rahel katakan adalah sebuah proyek sekolah. Namun saat Frank buka, ternyata botol tersebut berisi sebuah roll film yang tak Rahel beritahu apa isi film tersebut. Akhirnya Rahel mengakui jika komplotan tersebut memberikannya sedikit waktu, maka ia bisa menyelesaikan masalah ini semua. Tetapi Rahel tetap tak mau memberitahu apa isi film tersebut, hingga akhirnya Frank memutuskan kembali mengikat Rahel dan ia pergi ke sebuah supermarket. Kemudian scene kembali pada Russo yang akhirnya memulai sesi terapinya, di mana ia ditanya beberapa pertanyaan, termasuk apa yang ia lakukan setelah kejadian tersebut, hingga ia ditanya apakah dirinya masih mengenali Frank. Russo menjawab jika Frank adalah saudaranya, lalu ia kembali ditanya terkait apa yang bisa ia ingat. Dan saat pertanyaan tersebut dilontarkan padanya, Russo tiba-tiba mengingat logo yang melambangkan keganasan Frank, yaitu tengkorak. Kemudian, setelah mencoba mengingat hal tersebut, Russo kembali mengalami sakit yang luar biasa pada kepalanya. Akhirnya dokter pun memutuskan untuk mengakhiri sesi terapi tersebut. Kembali pada Russo yang telah kembali memesan sebuah kamar untuk 1 malam lagi. Sementara di satu sisi pemimpin komplotan terus menyusuri setiap motel, berharap ia bisa segera menemui keberadaan dari Frank. Setelah Frank kembali ke kamar, ia memberi Rahel sebuah makanan, dan Frank langsung menghancurkan sebuah tembok yang sepertinya ia sedang merencanakan sesuatu. Setelah menyelesaikan urusannya, Frank langsung melihat keadaan luar, karena ia yakin komplotan tersebut akan terus mengejar mereka berdua. Namun saat Frank sedang melihat ke arah luar, Rahel tiba-tiba mengambil pistol milik Frank, dan langsung menodongkannya. Tak panik dengan hal itu, Frank justru menantang Rahel untuk menarik pelatuknya dan menembak dirinya. Karena hal itulah Rahel berubah pikiran dan tak jadi menembak Frank yang kemudian ia mengajak ke suatu tempat. Karena di satu sisi pula anggota komplotan telah berhasil menemukan keberadaan kamar yang Frank dan Rahel tempati. Saat komplotan tersebut memasuki kamar, ternyata mereka tak menemukan satu orang pun. Tetapi saat mereka akan keluar, Frank tiba-tiba muncul dari balik tembok dan langsung membunuh 3 orang sekaligus. Kemudian ia pun keluar untuk berusaha membunuh 1 orang lagi yang berada di mobil. Dan setelah cukup lama baku tembak terjadi, akhirnya Frank berhasil membunuhnya dan langsung membawa Rahel keluar untuk kembali kabur. Namun rupanya Frank tak membunuh seluruh anggota komplotan tersebut, karena di dalam kamar 1 anggota dari komplotan itu berhasil bangkit dan berusaha keluar mengambil senjata milik rekannya. Melihat pergerakan tersebut, Frank pun langsung menghajarnya dan menyuruhnya untuk berbicara tentang siapa dalang di balik ini semua. Namun saat Frank akan menembaknya karena wanita tersebut tak mau berbicara, tiba-tiba saja muncul sebuah mobil sheriff yang langsung menahan mereka bertiga. Akhirnya Frank pun dibawa ke dalam kantor kepolisian dan dinyatakan bersalah atas kepemilikan senjata ilegal serta pembunuhan berantai. Sementara anggota komplotan tersebut dinyatakan bersalah juga karena telah melakukan percobaan pembunuhan. Saat berada di kantor polisi, Frank meminta izin pada sheriff untuk menelpon seseorang, di mana rupanya Frank menelpon Madani untuk meminta bantuan. Ia mengatakan jika dirinya membutuhkan bantuan Madani karena sekarang ia sedang berada di sebuah kantor kepolisian di kota Larkville. Pendengar Frank meminta bantuan membuat Madani seperti emosi karena Frank menelponnya hanya ketika ia membutuhkan bantuan. Tetapi Frank menjelaskan jika sekarang ia memang sedang membutuhkan bantuan. Kemudian ia menutup teleponnya dan scene terakhir di episode kali ini menampilkan pemimpin komplotan yang telah mengetahui keberadaan Frank beserta Rahel yang sedang berada di kantor kepolisian. Bersambung. Gimana, seru nggak nih series The Punisher? Lanjut atau enggak ya? Komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, segitu dulu video kali ini. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.